Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya presentasinya ya? Iya, kelihatan Pak. Ya, hari ini kita bahas tentang software ya dan teknik desain grafik ya. Nanti di tengah-tengahnya saya akan juga bicarakan tentang graphic designer itu seperti apa sebetulnya ya, gitu. Baik. Jadi desain grafis itu sekarang udah jadi cabang ilmu ya. Dari seni desain ya, ilmu seni sebetulnya itu ya. Dan nah, ini yang penting di sini berbantuan komputer untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Maka kemudian kita akan menemui sekarang ini ya, atau kalian sih sebenarnya udah menemuinya gitu ya, udah mencobanya, bahkan mungkin sudah sebagian ahli ya, untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi desain grafis, baik itu yang ada di laptop ya ataupun yang ada di mobile ya, atau handphone kamu ya, gitu, smartphone kamu. Gitu. Nah, orang yang bekerja di sini itu disebut dengan desainer. Jadi ini ada keistimewaan ya, karena apa? Karena orang yang berkecimpung di bidang desain grafis ini lengkap ilmunya, ya, dia lengkap mempergunakan otaknya, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena desain itu kan otak kanan, gitu. Sedangkan bagaimana kita menggunakan software, cara-caranya, langkahnya, ya, berbagai macam trik-triknya itu adalah otak kiri. Gitu. Ya, jadi halnya di sini adalah dua-duanya akan diasah. Ya, jadi kalian kalau memang punya apa namanya punya kesenangan ya terhadap menggambar, melukis dan seterusnya, ya kenapa nggak dilanjutkan? Itu aja. Ya, ini suatu ilmu yang menyenangkan menurut saya. Ya, jadi saya sendiri sudah masuk ke wilayah layouting gitu ya. Jadi itu udah sejak saya hampir lulus waktu itu dari Gunadarma ya. Perasaan baru kemarin lulusnya ya, tahun 98 gitu. Sekarang udah 2000 berapa nih? 2021 ya gitu. Ternyata udah lama juga gitu. Jadi menjelang lulus tuh saya ngerasa ya, saya kan bidangnya memang hardware ya, sistem komputer. Kalaupun pemrogramannya saya bikin driver, bikin segala macam ya. Pemrograman middle ya, tingkat menengah, bahkan sekali-kali juga masuk ke pemrograman assembler dan seterusnya. Ya dulu kan kayak begitu ya, gitu. Kalau sekarang mah udah banyak library, enak sekali ya. Kamu tuh sebenarnya dengan keadaan teknologi yang sekarang ini ya, bahkan orang IT pun bisa melakukannya. Makanya orang IT ya, artinya kamu sekalian yang ada di sini yang belajar mestinya lebih-lebih dari itu ya pengetahuannya. Nah, jadi begitu. Ya, kembali ke sini ya. Jadi memang saya merasa waktu itu saya kok keras banget di otak kirinya nih gini ya. Saya dipaksa bikin segala macam ya, melakukan inovasi-inovasi, ya inovasi memang otak kanan juga ya. Ya, tapi inovasinya ke mesin gitu, ke hardware. Gitu. Kemudian saya mulai melihat ilmu ini gitu, ilmu layouting karena pada waktu itu mulai ada web designer ya gitu, pembuatan web, mulai perhiasan walaupun webnya masih web 1, masih kita bikin page-page ya, kita mulai bikin homepage, terus bikin page-page tambahan yang lain secara masih statik dulu. Kalau sekarang kan page-nya itu dynamic ya gitu. Ada template-nya dan tinggal diganti isinya. Kalau dulu sih kalau ada informasi baru maka kita akan tambah tambah page-nya gitu ya. Jadi struktur web 1 itu sangat berbeda dengan struktur web 2 yang sekarang ini yang sangat dinamik ya prosesnya. Nah, mulai disitulah saya mulai bikin desain-desain ya gitu. Dan memang dulu dari dasar juga, dari waktu saya masih SD, SMP, SMA juga masih suka melakukan menggambar lah, bikin apa, banyak hasil-hasil gambar saya ya. Dan yang banyak itu adalah gambar-gambar mesin gitu. Saya suka sekali gambar-gambar yang terkait dengan mesin-mesin. Bikin apa namanya, sistem-sistem gitu ya, blok diagram dan seterusnya. Nggak tahu tuh kenapa, makanya waktu itu saya masuk sistem komputer ya.
Jadi masuk beberapa tahun di situ lumayan juga banyak desain yang saya buat. Ya, saya bisa bikin web apa namanya layouting ya. Jadi beberapa web, bahkan dulu ada partai kan cuma ada 3 tuh. Salah satu partainya minta bikin webnya ke saya tuh waktu itu tahun 90-an. Ya, untuk merubah apa namanya layout webnya yang masih jelek waktu itu, masih kurang bagus. Ya, kemudian dari desain web itu juga mulai ke animasi akhirnya. Ya, mulai kemana? Ke animasi, mulai ke proses-proses pengolahan vektor gitu. Ya, setelah saya puas di animasi, saya masuk mulai ke pengolahan raster ya. Mungkin kawan-kawan sudah belajar tuh di komputer grafik ya. Jadi bagaimana perbedaan pengolahan raster ataupun pengolahan vektor. Apa bedanya kira-kira? Ya, kalau raster itu kan warnanya warna benar ya, true color ya. Jadi semuanya berbentuk foto. Ya, kita pengolahannya adalah pengolahan citra dari foto-foto yang punya true color tersebut. Ya, jadi mereka pendekatannya adalah melakukan apa namanya pengolahan secara spasial. Spasial itu berarti kita melakukan pengolahan secara matrik, ya. Ada X, ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu. Ya, jadi secara 2 dimensi foto itu kita olah pixel demi pixel. X, Y ya, 0,0 sampai berapa resolusi terbesarnya gitu. 1024 pixel ya atau kali ya biasanya kan pasangannya 1024, 768 misalnya. 1280 1280 itu berapa? 900 sekian ya atau 1000 sekian gitu. Tergantung resolusinya, makin besar fotonya, makin besar resolusinya ya, itu makin membuat pengolahan menjadi lebih berat gitu, komputernya menjadi punya keterbatasan gitu, ya bisa mogok di tengah jalan semakin besar resolusinya. Nah itu pengolahan raster ya. Nah, kalau kalian mungkin juga, saya juga sebelum raster itu, sebelum saya pakai di sini ada tools saya tampilkan kan, Adobe Design, InDesign, Adobe PageMaker dan seterusnya ya. Dulu saya pakai Adobe PageMaker dulu di masanya ya. Kalau sekarang nggak tahu PageMaker masih ada atau enggak. Tapi ini saya masukkan karena itu merupakan salah satu aplikasi tonggak ya, salah satu aplikasi yang penting di dalam pengolahan vektor ya. Jadi kalau yang raster tadi true color, kalau vektor ini adalah warna-warna yang lebih dasar. Tapi sekarang pun dengan teknologi teknik paletting yang ada sekarang ya, mekanisme penggunaan vektor sebagai pengolahan citra, pengolahan gambar itu udah sangat bagus. Ya silakan lihat film-film animasi ya, gitu. Animasi misalnya Final Fantasy misalnya. Sekarang juga ada proses animasi yang ya CG ya computer graphics ya digabungkan dengan true color ya dengan video biasa gitu. Maka kita nonton endgame-nya siapa? Superhero itu ya gitu. Itu juga menjadi menarik gitu tampilan-tampilannya gitu, seperti realistik semuanya. Ya. Nah, itu penggabungan tuh antara pengolahan raster dengan pengolahan vektor. Pengolahan rasternya menggunakan video, lalu kemudian ada orang-orang yang kita pakai marking orangnya ya sebagai motion capture-nya gitu. Jadi ada sensor-sensor ya seperti kita lihat di pembuatan Avenger atau pembuatan film-film Pirates of Caribbean dan seterusnya. Itu kan orang-orangnya dikasih baju dengan banyak marker di dalamnya. Ya, dari marker ini kemudian itulah yang disambungkan dengan pengolahan grafik secara vektor ya. Di makhluk-makhluk hybrid yang diciptakan secara vektor itu kemudian digabungkan dengan pergerakan yang dilakukan secara raster gitu. Maka kemudian nonton film animasi itu jadi bagus sekali kita sekarang. Ya, itu adalah salah satu pengembangan dari teknologi komputer grafik ya. Nah, jadi pada hari ini ya saya akan membahas beberapa software ya atau perangkat lunak desain grafis yang banyak digunakan. Ya. Sekarang ini yang ini adalah Adobe yang memimpin ya, memimpin klasemen, bukan klasemen sih sebenarnya, memimpin dunia
desain grafis ya, tools untuk desain grafis tuh banyak sekali Adobe produknya ya. Di sini ada InDesign ya, desain grafis ya, pada yang biasanya digunakan untuk desktop publishing. Dulu desktop publishing juga pakai Adobe PageMaker juga bisa ya. Jadi Adobe System ini kalau yang InDesign bisa dibuat darinya itu adalah poster, brosur, majalah, buku dan seterusnya. Ya. Jadi ini lebih banyak dipakai oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya ya. Jadi ini termasuk banyak yang menggunakan gitu ya. Kemudian Adobe PageMaker ya. Kalau ini khusus buat buku, cover majalah atau makalah-makalah gitu. Dan juga untuk koran gitu. Ya, tapi untuk yang lain-lainnya ya, pembuatan undangan, kartu nama, kartu ucapan, kopsurat dan sebagainya itu dia bisa lakukan. Biasanya kalau yang PageMaker ini dipakai oleh desainer yang memang istilahnya komersial ya, komersial. Ada juga desain grafis software yang untuk dipakai untuk web ya. Untuk bikin konten-konten berbasiskan web itu yang disebut dengan Adobe FrameMaker. Jadi dia menggunakan mekanisme XML, kemudian dia bisa gabung dengan HTML5 ya. Itu ya. Jadi bisa menyimpan data dalam bentuk PDF, HTML, web help dan Adobe Air ya. Apalagi itu Adobe Air, silakan baca. Ya, ini Adobe Air itu adalah satu ekosistem Adobe ya, desain yang bisa dibasiskan web ya gitu. Nah, ini juga ada beberapa pesaingnya gitu, salah satunya adalah Macromedia. Saya nggak tahu Macromedia ini sekarang posisinya di mana ya, karena kegiatan yang ada di bidang IT ini cukup kuat ya, memakan satu sama lain gitu ya, teknologi ataupun apanya. Kalau kita nggak kuat-kuat ya, jadi orang-orang yang mengelola itu nanti kita akan tergiur untuk menjual dan kemudian teknologi kita diambil alih. Gitu. Ini juga mungkin sudah terjadi juga di Macromedia ya, tapi saya tidak mengikuti prosesnya. Dan ini adalah satu software Macromedia Freehand. Ini adalah software yang juga terkenal tuh waktu zaman 2000-an tuh ya. Untuk proses editing gambar yang berbasis vektor yang tadi saya ceritakan di depan ya, gitu. Ini cukup tenar tuh dipakai oleh desainer untuk membuat editing ya, logo ya logo-logo perkumpulan orang, logo-logo perusahaan gitu. Dan ini bisa juga digunakan editing untuk brosur, kartu nama, undangan dan kebutuhan editing yang lainnya. Ya, dan ini juga bisa masuk tuh hasilnya kita bisa taruh di website juga ya, jadi bentuk JPEG dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang waktu itu di zamannya terkenal, tapi sekarang mungkin udah nggak udah nggak terlalu ini karena sudah digantikan oleh banyak teknologi. Ya, itu adalah Macromedia Flash. Mungkin kawan-kawan juga udah dengar ya. Ini juga dengan vektor kita bisa membuat animasi-animasi yang sangat luar biasa. Ya, Macromedia Flash ini kemudian kita pasangkan di web, kita pasangkan di native misalnya di presentasi-presentasi atau di file-file yang kita running di tempat-tempat umum sebagai iklan ya gitu. Saya juga cukup dalam tuh mendalami animasi Flash ini karena dengan Macromedia Flash komputer kita dulu ya, komputer kita tahun waktu itu sekitar Pentium ya, Pentium mulai dari Pentium 3, 4 ya dan seterusnya ya. Sekarang mah kelasnya udah i ya, interaktif ya, i7, i9 gitu dan seterusnya. Dulu sih masih Pentium 1, 2, 3, 4, baru ada perpindahan prosesor ya. Dulu waktu saya menggunakan Macromedia Flash itu, saya banyak sekali tuh produk-produk website yang saya jual, ya. Kemudian juga presentasi-presentasi saya ya, yang mengantarkan saya sempat tuh jadi juara 1 tuh se-Indonesia ya, gara-gara saya pakai Macromedia Flash. Jadi saya ada diseminasi hasil-hasil penelitian waktu itu. Penelitian saya tentang bagaimana kita bisa mengajar robotik dengan gembira. Jadi saya bikin simulasi
simulator ya, simulator pembuatan robot. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan menyusun robotnya ya, walaupun masih 2 dimensi. Kemudian setelah disusun ya, sensornya dan seterusnya ya, termasuk di situ ada powernya gitu. Kemudian setelah disusun, dia robotnya bisa dijalankan di mana. Kamu kalau mau lihat tuh, kayaknya saya masih simpen di di stub site saya, cari aja robotika ya, terus bisa di-download tuh makromedianya, mudah-mudahan masih bisa jalan tuh. Saya pakai flash bikinnya tuh. Ya. Terus kemudian pada waktu itu ya di 2000-an itu ya presentasi masih ya sebagian besar PowerPoint dengan menggunakan proyektor tuh masih baru-baru aja gitu. Ya. Masih banyak juga ya orang-orang yang di daerah-daerah, universitas daerah itu masih menggunakan OHP ya, overhead projector yang kita pakai kaca-kaca bening itu ya, ditulisin atau diprintin gitu ya. Jadi pakai kaca bening ditaruh di lampu ya, gitu. Nah, saya waktu itu bahkan gitu ya, udah saya bikin animasi sebagai penelitian saya gitu, penuh gerakan, penuh interaktivitas dan seterusnya. Kemudian saya juga dalam proses presentasinya saya juga masukin beberapa presentasi ya pakai yang saya buat pakai makromedia flash tadi, yaitu juga penuh gerakan itu. Jadi saya sengaja tuh minta sama panitia untuk presentasi yang pertama gitu. Jadi setelah pembukaan langsung saya pengen presentasi supaya maksudnya karena di Jogja gitu ya, hari kedua, hari ketiganya saya bisa pakai jalan-jalan gitu kalau saya udah presentasi duluan gitu. Sebenarnya modusnya gitu. Jadi begitu saya presentasi, orang ngelihatnya langsung, wah ini keren amat nih. Presentasinya keren. Waktu saya demo demo animasinya itu, simulator robotiknya juga keren gitu. Makanya akhirnya jadilah saya juara 1 waktu itu. Orang-orang yang dari Sumatera bagian ujung, orang-orang yang dari mana gitu ya, mereka datang ke sana, presentasinya masih pakai OHP itu, masih pakai kertas plastik-plastik bening itu gitu ya. Akhirnya kelihatan setelah saya bikin standar presentasi dengan kualitas animasi dan seterusnya itu, orang-orang yang karena waktu itu saya presentasinya malam gitu, besok paginya begitu saya samperin pada bikin pakai PowerPoint semuanya, belum pada jadi, belum pada siap, karena dia mau menang juga kan waktu itu gitu ya. Ya tapi saya memang tidak terkalahkan gitu loh dari Gunadarma gitu loh ya, gitu waktu itu ya. Alhamdulillah tuh, gara-gara saya sudah mulai masuk ke wilayah desain grafis ini memanfaatkan perangkat lunak. Walaupun memang proses-proses pemrograman, proses-proses itu nggak gampang gitu loh waktu itu. Ya, saya berjuang terus keras itu, makanya saya ceritakan gitu pengalaman saya berjuang itu sampai akhirnya membuahkan hasil yang cantik seperti itu gitu, bisa menang se-Indonesia. Dan gara-gara saya mau kasih tahu ya, gara-gara saya menang itu, saya punya sertifikat terbaik nomor 1 itu, makanya kemudian saya bisa dapat beasiswa unggulan waktu itu. Ya, beberapa tahun kemudian, 7 tahun kemudian, ya saya masukkan kembali itu sertifikat itu. 7 tahun kemudian saya ajukan bahwa saya pernah menang ini di ini, dan memang di dalam selang 7 tahun juga ada beberapa kemenangan-kemenangan lainnya gitu, jadi salah satu ya, sehingga kemudian saya bisa pergi ke Perancis untuk sekolah S3 gratis gitu ya, gara-gara saya punya prestasi seperti itu ya. Jadi memang kelihatannya hidup itu kayak begitu ya gitu. Hidup itu potongan-potongan kesempatan yang kalau kamu mau ambil, nanti itu akan menjadi penyokong di kesempatan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kalau kamu nggak ambil, ya bisa saja jadi merugikan gitu. Jadi kamu nggak punya potongan-potongan untuk membuat masa depan itu menjadi lebih besar. Makanya kemudian setiap ada kesempatan harusnya kamu ambil. Ya, nggak usah mikir-mikir banyak. Wah, nanti begini, nanti begitu. Itu kan ketakutan karena kita tidak tahu. Makanya upgrade pengetahuannya. Ya, jadi itu gara-gara kenapa saya penting menceritakan Macromedia Flash padahal nggak ada di sini ya. Itu Macromedia Flash juga turut berjasa gitu untuk membuat tonggak-tonggak hidup saya sehingga saya bisa keliling Eropa dalam 4 tahun ya.
Sekolah S3-nya itu mah sampingannya aja, yang penting keliling Eropanya. Dan itu gratis ya. Dan bagaimana supaya saya bisa keliling Eropa gratis? Ya saya presentasi gitu ya. Presentasi di mana-mana. Presentasi cuma 15 menit, tanya jawabnya 10 menit ya. Paling lama segitu ya. Jadi 25 menit. Setelah itu saya bisa jalan-jalan di berbagai macam kota besar. Dan itu juga bisa jadi modus saya ya untuk mengunjungi pulang keluarga saya di Indonesia gitu. Jadi sengaja saya presentasinya ada di dekat-dekat Indonesia, di Malaysia, di mana lagi, di Singapura, di tempat-tempat lain, Thailand misalnya yang saya pengen kunjungi gratis gitu. Ya, di sana presentasi cuma 25 menit sampai setengah jam. Setelah itu bebas 2 hari, 3 hari gitu. Disitulah saya mulai jalan-jalan dan kemudian bisa jadi modus saya pulang. Ya, minta izin sama supervisor nih. Saya udah presentasi di Malaysia, udah deket banget dengan Indonesia, saya minta izin ya, tambah 1 minggu lagi libur saya untuk menemui keluarga. Nah gitu kan, modus untuk jalan-jalan gratis, karena kalau kita sekolah di luar negeri, maka kemudian kita punya kesempatan untuk dibiayai untuk mempresentasikan apa yang sudah kita capai, ya gitu. Nah kemudian ini perangkat, balik lagi ke sini, ya ada perangkat lunak Adobe Photoshop. Nah ini juga satu killer application dari Adobe, ya. Dari awal sampai sekarang Adobe Photoshop itu yang menggunakan banyak sekali, walaupun mungkin banyak juga yang membajaknya gitu ya. Gitu. Nah ini ada kompetitornya yang cukup kuat juga yaitu GIMP. Ya saya sih udah berapa lama ini pakai GIMP. Dan kalaupun misalnya pakai Photoshop, saya lebih suka pakai Photoshop yang portable ya, gitu. Photoshop yang portable, maksudnya yang biasanya dia ada di portable application, saya download tuh dari situ ya, jadi nggak perlu diinstal, jadi saya bawa aja itu di flash disk saya, kapan sewaktu-waktu saya mengerjakan di mana gitu, di komputer yang kuat atau yang seperti apa gitu, gampang gitu ya. Begitu juga nanti ada Adobe Illustrator gitu ya. Adobe Illustrator untuk desain grafis ini juga termasuk yang killer application buat pengolahan vektor gitu ya. Jadi ini namanya AI format itunya, extensionnya ya gitu. Jadi Adobe Illustrator ini banyak juga digunakan oleh para desainer untuk melakukan proses-proses vektor untuk kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan desktop publishing ya. Seperti Adobe yang InDesign yang itu. Cuma InDesign levelnya adalah level sejuta umat, kalau Adobe Illustrator itu adalah para desainer khusus ya, jadi gitu. Jadi itu. Terus juga kompetitornya adalah CorelDRAW juga. CorelDRAW juga sama ya. Dia termasuk kompetitor yang punya UX-nya itu, user interface-nya itu sangat menarik, sangat mudah dan segala macamnya. Dia bentuknya formatnya CDR ya, bikin spanduk, bikin segala macam desain grafis nih. Banyak ya. Jadi kita bisa aja sekarang menyerahkan format CDR ke tukang printing digital yang ada di mana-mana gitu. Itu juga karena kalau kita menggunakan itu, mereka lebih gampang proses pencetakannya gitu ya. Terus mereka memang CorelDRAW itu membuat lebih interface-nya itu lebih enak dan seterusnya ya. Ini kalau Adobe itu memang advance sih ya, memang gitu. Nanti sebenarnya ada lagi ya untuk yang macam-macamnya lagi untuk animasi dan seterusnya, Adobe After Effects misalnya ya, gitu. Nah, saya lihat nih, coba cari di internet sebenarnya para desainer itu pakainya apa aja. Ternyata hampir semua menggunakan Adobe tuh, lihat tuh ya. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects. Adobe After Effects itu untuk animasi ya, gitu. Adobe Dreamweaver. Nah, ini untuk Dulu Dreamweaver itu bukan Adobe gitu, tapi diadopsi sama Adobe untuk khusus untuk web ya, untuk HTML5 dan seterusnya. Adobe Lightroom juga ya untuk animasi ya dan seterusnya. Kamu boleh nyari nih ya file-file ini boleh kamu coba-coba kira-kira mana cocoknya. Kalau kamu mau bikin kamehameha gitu ya, kamu punya gaya menggunakan gerakan-gerakan silat dari apa gitu ya. Terus
mau bikin efek-efek kamehameha ya, ada bola energi keluar dari tangan, ada api, ada segala macam, ada mata yang berubah jadi merah, ada rambut yang jadi bercahaya dan seterusnya, itu pakai Adobe After Effects gitu ya. Jadi ini lihat-lihat ya, designer choice tuh itu semuanya, hampir semuanya merajai gitu. Jadi memang most populer dari software di desain itu adalah Adobe. Tapi kemudian juga ini saya lihat lagi di tempat lain ada juga mereka mencoba mencari juga 5 top graphic design software yang dipakai. Nomor 1 yang tetap Adobe. Adobe InDesign juga nomor 2 ya, ada Quark Express, ada Corel Draw, dan ada Flash CS3. Yaitu mungkin perubahan dari, saya nggak ngikutin lagi Flash ya, waktu itu saya udah bosen, udah terlalu banyak pekerjaan yang lain gitu. Gambar-gambar sih masih ada, tapi saya lebih dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, saya nggak perlu tools yang berat-berat lagi, karena suatu desain itu dengan mudah kita bisa pakai HP ya, pakai smartphone kita. Jadi saya sih terbuka aja gitu ya, maksudnya kalau ada yang enak, ada yang gampang, animasi juga gitu ya, terus juga video ya, video editing dan seterusnya, saya sih easy going aja, jadi saya tidak termasuk orang yang fanatik menggunakan tools-tools. Dan memang harusnya memang begitu desainer ya, nanti kita akan lihat ya. Nah ini saya juga cari di situs lain lagi ya. Di situs lain lagi ini banyak sekali. Ini saya cuma nuliskan ada sekitar ya, ada 7 aja di sini. Ya, 7 itu kalau menurut Quran udah banyak ya, kelipatan 7 ya. Gitu. Dikali 7 ya, amalan-amalan misalnya gitu ya. Ini Ramadan ya gitu. 7 itu udah mewakili banyak nih, kalau di dalam tata bahasanya Quran gitu ya. Jadi di situs itu masih banyak lagi yang lain, tapi tidak saya masukkan. Ini yang paling awal disebut gitu. Ada Photoshop ya, Sketch gitu. Nah beberapa tahun terakhir ini saya udah pindah ke Mac. Jadi saya banyak menggunakan Sketch atau banyak menggunakan tools-tools video editing, video grafik vektor ataupun rastering itu saya lebih banyak menggunakan yang versi Mac. Ternyata memang dari segi hardware ya, memang kalau untuk desain itu sekarang ya pakai Macintosh ya gitu. Walaupun Windows juga ngejar ketinggalannya dengan peningkatan prosesor, peningkatan memori ya, peningkatan sistem operasinya sendiri gitu. Tapi menurut saya Macintosh masih lebih cepat daripada mesinnya Windows ya gitu. Lebih cepat dan lebih stabil dan seterusnya ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir saya sudah pindah ke Mac dan melakukan beberapa desain itu menggunakan tools-tools yang ada di Mac. Salah satunya Sketch, ya, gitu. Jadi enak, saya ngerasa perbedaannya gitu ya. Dulu itu di masa-masa saya sulit, ya gitu ya, di masa-masa dulu, tahun 2000-an, tahun akhir-akhir 90-an gitu kan. Itu memang berat itu, komputer itu memang hanya untuk melakukan pengolahan grafis yang rumit, apalagi pengolahan animasi, apalagi pengolahan video editing. Ya, saya pakai Windows terus tuh, mogok-mogok aja terus, makanya saya nggak suka sama program-program yang harus diinstal dan akhirnya memberatkan sistem, makanya kemudian saya pakai portable application. Walaupun mungkin secara fungsi dia lebih sedikit, tapi menurut saya sih ya fungsi-fungsi populer yang banyak saya gunakan masih ada di situ, jadi tidak mengurangi desain-desain yang saya buat gitu. Ya, jadi gitu. Dulu itu juga ada Silicon Graphic ya, komputer khusus desain ya, komputer Amiga, komputer yang lainnya, tapi semuanya kemudian mengerucut ke 2 aja nih ya. Jadi mengerucut ke Intel dan mengerucut 3 lah ya, Intel, ke AMD dan Mac ya. Jadi ke Apple ya, jadi 3 untuk yang desktop, dan yang untuk yang versi mobile tuh mengerucutnya ke ARM ya, ke ARM, dan juga yang ke A1, A2 sampai A berapa tuh yang dari Apple juga, mereka untuk smartphone atau untuk tablet itu juga kejar-kejaran tuh ya. Jadi memang kalau serius memilih desain graphic design ini untuk
pekerjaan, maka pakailah komputer yang kuat ya, karena nanti daripada putus asa, daripada capek gitu ya, capek hati ya gitu ya, udah bagus-bagus tiba-tiba nggak kuat komputernya ya gitu. Nah, sebelum saya masuk ke beberapa teknik di desain grafis, maka saya ingin bicarakan tentang bagaimana sih kesempatan menjadi graphic designer ya. Tapi memang graphic design ini adalah suatu kegiatan yang tidak boleh berhenti, sama juga seperti orang-orang IT kayak kita gini gitu ya. Apalagi orang-orang IT di bidang security, orang-orang IT di bidang sekarang lagi tren machine learning dan seterusnya, itu nggak boleh ketinggalan tuh ya. Tapi yang jelas ini ada beberapa item nih ya, ada sekitar 12 item yang harus kita perhatikan kalau mau jadi graphic design yang sukses ya. Yang pertama, untuk imajinasi itu cuma langit yang membatasi. Bahkan sebenarnya langit itu kan ada 7 langit di atas langit. Gitu. Jadi kreativitas itu ya akan meningkat seiring dengan knowledge yang ada di dalam kepala kita. Wawasan itu semakin luas kalau kita semakin banyak membaca. Wawasan itu akan lebih berkembang sangat cepat dan akhirnya kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk desain-desain yang lain, ya, bentuk-bentuk yang lain, ditransformasikan. Kalau dosen, apa yang dia baca, dia akan ajarkan gitu di kelas kayak begini. Gitu. Ya kalau desainer grafik, maka dia akan keluarkan desain menurut pengetahuannya. Ya, makanya jam terbang juga cukup tinggi. Ya, jadi dan ingat ya, walaupun sky is the limit, tapi kreativitas itu datang dari sekitar kita. Jangan melangit terus gitu, membumi kalau kreativitas itu. Ya, suatu yang kecil, suatu yang nggak terlalu diperhatikan oleh banyak orang, lalu kita bikinkan desainnya, itu mau orang bisa surprise. Oh, kok gini doang? Ternyata lucu juga ya yang gini doang. Nah, gitu. Ya, itu orang yang positif gitu. Tapi orang yang negatif, gitu doang. Bayarnya 50 juta. Gitu. Itu orang yang negatif. Dia nggak tahu tuh bahwa creativity come from within, dan kemudian berdasarkan sky is the limit. Pengalaman desainer itu, ya, lain harganya gitu dengan orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi gitu. Ya, sama seperti cerita misalnya gini. Ada orang kapal nih, ada kapal rusak, nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa dihidupin sama sekali, kapal besar, gitu. Ya, kemudian apa? Ya, mekanik yang ada di kapal itu udah berusaha ngebenerin, udah hampir 2 hari nggak bener-bener, gitu. Lalu dia ada informasi, di sana ada apa? Ahli kapal tuh, tolong panggil aja di sini, kita bayar aja berapa, gitu. Ya. Jadi bayarannya itu $10.000, ya. Jadi orang itu datang, ngelihat sana, ngelihat sini gitu ya. Nggak ngebongkar macam-macam gitu. Ya, cuma ngelihat ya. Lalu kemudian dia keluarin palu gitu ya. Lalu dia ngetok di beberapa tempat gitu. Dia cuma ngetok aja, cetok gitu. Udah dia ngetok berapa kali dengan palunya, terus langsung dia bilang, "Nyalakan kapalnya." Gitu. Langsung nyala kapalnya gitu. Baik, kata dia, saya sudah selesai tugasnya. Mana $10.000 ke saya? Wah, langsung yang punya kapal itu kecil. Kamu cuma ngetok 5 kali aja bisa $10.000 ya katanya. Gimana itu? Mahal amat itu. Gitu. Nah, itu orang yang negatif itu. Ya, kita lihat ya. Dengan ilmunya, dia tahu di mana yang diketok. Gitu aja sih sebenarnya. Itu ilmu tahu, ilmu bisa ngetok di mana itu, dia udah pengalaman berpuluhan tahun. Gitu. Ya, makanya kita menghargai kepala orang itu tinggi. Ya. Nah, orang-orang yang wawasannya lemah aja, wawasannya sempit aja yang bisa meledek gitu. Ya, meledek pengalaman, ya. Jadi begitu, ya. Nah, harga kepala kita cukup tinggi ya, gitu.
Ya, tanya saya kalau lagi ngisi seminar berapa. Ya, walaupun saya tidak minta, tidak apa namanya, tidak mensyaratkan berapa nilainya, saya sih terima aja. Kalau untuk ilmu pengetahuan mas sharing kita bebas-bebas aja. Masalah mau dikasih berapa nggak ada masalah gitu kan? Ya, gitu. Ya, tapi tentu sangat berbeda dengan bayaran tukang sehari-hari. Ya, ya, tukang batu di rumah misalnya lagi perbaikan rumah. Ya, saya ngomong 2 jam aja bisa dapat sekian gitu. Tapi tukang itu sudah kerja seharian, boro-boro sepersekiannya saya gitu. Beda yang berbicara dengan pikiran atau yang bekerja dengan pikiran sama bekerja dengan fisik itu harganya lain. Tapi semuanya ya di mata yang maha kuasa ya bukan itunya tapi kesungguhannya ya kerja kerasnya. Kita yang punya pakai pikiran kerja keras juga. Kita yang misalnya kurang beruntung ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang bekerja menggunakan fisiknya tetap kerja keras sebaik mungkin yang dia bisa lakukan. Jadi orang yang terbaik itu orang yang bisa melakukan hal yang paling baik kan, gitu, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik itu pikirannya ataupun fisiknya ya. Kemudian komunikasi, ya harus punya kemampuan komunikasi tuh, ya. Teknik-teknik komunikasi itu harus dikuasai sebagai desainer grafik karena dia akan menyampaikan ide yang mengkomunikasikan sesuatu, ya. Dan prosesnya juga harus confident, harus punya izah kalau dalam bahasa agamanya, punya keyakinan diri, ya, gitu. Nah itu memang didapat dari pengalaman. Kemudian, nah ini masalah bahasa, get your English right. Kalau kita nanti mau jadi desainer internasional, jangan tanggung-tanggung gitu, ya. Itu membuat pesan-pesan saya ngelihat ya orang-orang Eropa di penelitian-penelitian itu ya, mereka pada jago-jago membuat istilah-istilah baru ya, terminologi-terminologi baru. Ini juga nggak tahu tuh mereka ya spesialisasinya ya. Orang-orang itu ada istilah-istilah baru yang saya kalau saya lagi baca jurnal-jurnal itu, wah istilah-istilah itu saya kumpulin tuh ya karena rupanya memang orang-orang itu mencari terminologi ya dari sesuatu gitu dengan terminologi yang singkat, mudah diingat dan apa namanya populer gitu ya. Jadi gitu. Maka itu salah satunya adalah berbahasa Inggris dengan baik. Lihat, terus selalu mendevelop secara konstan, ya terus-terusan, ya itu artinya latihan, ya itu ini dengan praktis make it perfect gitu, ya. Di sisi lain latihan, develop itu juga terus, ya. Walaupun project nggak ada, misalnya bukan project orang, ya kita bikin untuk sendiri aja. Seneng kok kayak gitu. Apalagi sekarang kan kita punya komunitas-komunitas, ya komunitas-komunitas, ya nanti hasil karya kita upload misalnya ke komunitas-komunitas desain grafis, dinilai, dikasih bintang, dikasih komentar sama orang-orang lain, desainer-desainer internasional, kan asik juga itu. Yang penting kita punya proses sama seperti kita sekarang punya akun di sosial media. Akun sosial media itu kan kita berbagi sebagai banyak hal ya. Tapi menurut saya, kamu berbagi ilmu aja yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kamu coba cari konten-konten yang bermanfaat, ya kamu posting di Facebook, kamu posting di mana lagi? Instagram, kamu posting di tempat-tempat lain, di Twitter dan seterusnya, yang membuat orang belajar, yang membuat orang mendapatkan informasi yang bermanfaat, ya. Jadi jangan posting TikTok yang nggak jelas gitu jogetnya gitu, ya. Atau nggak ada, ya kalau mau joget ya ajarin aja joget apa kayak gitu misalnya, ya. Joget jaipongan atau joget apa sehingga orang yang ngelihat juga nggak sembarangan gitu, iya ya dia gitu cara belajar jaipongan ternyata, gitu ya cara belajar tari-tarian listrik gitu kayak kesetrum gitu, breakdance dan seterusnya gitu misalnya. Jadi kita kayaknya kelemahan kita di negeri ini adalah kita tidak membuat konten yang bermanfaat. Ya, coba lihat konten-konten maker yang ada di YouTube sekarang. Siapa yang paling kaya? Siapa yang baru nikah kemarin? Menurut saya kontennya itu nggak ada apa-apanya, itu konten seneng-seneng aja. Konten pamer kekayaan, konten apa lagi?
ya. Itu kira-kira apa manfaatnya buat kita gitu. Tapi itu anehnya yang nontonnya jutaan ya, bingung juga saya. Konten Gunadarma, teaching ya, sedikit yang nonton. Memang kita juga perlu juga mengemas nih, harus belajar juga gimana caranya tuh mereka itu. Tapi memang karena mungkin beratnya kehidupan orang Indonesia, ya kaum plus 62 gitu ya kata orang-orang di situ. Ya, mungkin mereka memang cari yang senang-senang aja gitu. Ya, orang jatuh aja viral gitu. Ya, orang masuk kolam aja viral gitu. Ya, kita udah terlalu banyak tertawa dari konten-konten itu, entertain melulu gitu. Jadi kita kayaknya kalau udah kebanyakan hiburan, kita susah bergerak, susah lagi cari ilmu, susah lagi akhirnya menghasilkan konten yang bermanfaat. Akhirnya kita menjadi konsumtif di konten-konten yang tidak bermanfaat, dan akhirnya makin turun kita kualitasnya. Kenapa? Karena tontonannya cuma itu, tontonnya bukan tutorial-tutorial gitu. Ya, coba kamu berintrospeksi sendiri sekarang. Kita kira-kira penggunaan HP kamu itu, smartphone kamu dalam sehari-hari itu, waktunya habis banyaknya apa gitu. Nonton konten-konten kayak TikTok, nonton konten-konten YouTube yang bermanfaat atau tidak gitu. Ya, berapa nambahnya ilmu kamu dalam sehari itu gitu. Ya, dengan mengikuti konten-konten di sosmed itu. Ataukah cuma ngisi waktu aja ngabisin ya supaya puasanya nggak kerasa dan seterusnya gitu, sekarang bulan puasa gitu ya. Nah, jadi gitu kira-kira. Terus ada lagi dalam satu ini ya, ada lagi di dalam satu pada saat desain itu ada prinsip yang namanya KISS. Keep it simple, silly gitu ya. Jadi bikin suatu yang simple gitu. Lihat Google, gimana caranya Google itu ya. Mesin pencarinya begitu kita buka ya tulisan Google sama satu text box. Gitu aja dia mah, simple. Ya, sekarang minimalis di dalam desain tuh banyak yang nyari ya, rumah-rumah aja banyak dibangun secara minimalis gitu. Ya, apalagi desain ya. Desain yang penuh juga akan menarik, tapi kepenuhan akan membuat ruwet, orang susah membacanya. Informasinya menjadi susah diambil ya gitu. Never stop learning. Ya, di situ juga nggak boleh berhenti dalam learning. Be persistent and passionate ya. Jadi apa ini maksudnya? Kalau kita ambil satu jalur, ya, ambil satu teknik, ya, maka yakin aja dengan teknik yang ada itu. Kita kan desainer nggak bisa ngambil semua teknik, ya, ngambil aja beberapa yang populer, yang kamu cocok dengan jiwanya gitu, ya, dengan bakatnya gitu, ya, teknik-teknik itu dan kamu berusaha berada di jalannya, gitu, di jalan teknik itu, gitu, di jalan besar teknik tersebut. Ya, sama seperti misalnya penyanyi-penyanyi gitu. Kalau ada yang milih pop, dia terus di pop. Kalau dia yang milih rock, dia terus di rock gitu. Ya, passion. Dia punya kesukaan dan dia juga punya persisten, punya marwah untuk menjaga di wilayahnya gitu. Ya. Terus kemudian acknowledgement. Nah, acknowledge itu artinya apa? Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sekufu. Sekufu, kalau kufu itu bahasa agama ya, punya satu visi yang sama dalam desainer ini gitu. Di situ kita bisa dapat nasihat mereka yang senior, kita juga bisa men-share apa yang kita punya dan seterusnya. Jadi itu perlu acknowledgement itu. Acknowledge itu adalah kerjasama dengan sesama desainer. Makalah bikin konsorsium. Bikinlah perkumpulan desainer. Ya, perkumpulan Depok, perkumpulan Bandung, ya, desainer Bandung, desainer web Bandung, desainer animasi Bogor, dan seterusnya. Ya, komunikasi gampang sekarang, pakai Zoom bisa, pakai Jimit kayak kita bisa, ya, bisa pakai website dan seterusnya. Kemudian jack of all trades, jadi tools-tools yang ada itu ada kelemahan, ada kekurangan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak perlulah kita fanatik ke satu tools gitu, ya, santai aja. Kalau ada yang lebih bagus, pindah, ya. Terus bagaimana desainer meningkatkan kemampuan? Bisa kita lihat tuh di situ, ya. Portfolio school kita bikin, kita store di sekolah atau di perkumpulan sederhana gitu, ya.
Terus itu cuma sedikit tuh, 6.0 ya. Kita belajar dari grafik desain ya, buku-buku ya, itu 6,5 ya, bisa meningkatkan. Atau kita belajar di online tutorial, di YouTube dan seterusnya, bisa ya. Atau kita di internship ya. Internship ini ya itu tadi, di dalam konsorsium yang sama kita berbagi pelajaran, kita berbagi project juga di situ ya. Itu 8,5 tuh, sangat luar biasa, bisa meningkatkan kemampuan ya. Atau sekarang sekolah di college graphic design ya, sekarang bahkan sudah ada yang S1-nya ya, D3 juga banyak, S1-nya juga banyak ya. Itu poinnya 7 ya, sekolah khusus. Nanti dari sekolah perlu pengalaman juga tuh. Tapi menurut saya internship itu ya, karena kita ada ketemu senior, ketemu segala macam di dalam satu perkumpulan, itu malah lebih bagus tuh. Kita bisa bertukaran project, sekalian kita bisa terlibat di project itu. Ya, gitu. Kunci pengetahuannya ya, kalau saya lihat-lihat ya, ternyata dari hasil orang-orang melakukan proses survei, ternyata pengetahuan yang paling penting yang harus dikuasai oleh graphic designer itu tipografi ya, cara menulis ya. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan tentang teknologi tipografi ya. Kemudian mengetahui color theory ya, teori dari warna. Lalu kemudian jago di layout dari page-nya 42% ya. Kita bisa lihat juga di sampingnya tuh ya, bisa menggambar 6,7. Pokoknya bisa menggambar 6,7. Fotografi juga jadi penting. Nanti kita pelajari sama-sama. Ya. Copywriting itu ya kemampuan untuk melakukan penulisan-penulisan ya yang populer dan tepat sasaran dengan cara penulisan yang bagus. Copywriting. Ya, kemudian di situ ada blogging. Blogging itu untuk yang panjang-panjang tulisannya ya. Dan di situ ada painting juga masih perlu tuh, kemampuan buat meramu. Kalau ngegambar itu sederhana-sederhana aja, sketsa dan seterusnya. Kalau painting itu melukis itu kan lebih rumit ya daripada sekedar menggambar. Itu tetap harus dikuasai itu. Ya, jadi key of skill ya dari graphic designer. Dan graphic designer juga harus selalu mengupdate ya. Harus selalu mengupdate kemampuannya untuk melihat situasi perkembangan. Karena lihat aja tuh di situ contoh logo Pepsi aja berubah ya sampai sekarang. Terus ya, logo Xerox lihat perubahannya. Begitu juga logo BMW ya. Sekarang udah ada 3 dimensi ya. Jadi ternyata logo ini mengikuti juga kemajuan zaman. Makanya kemudian kita harus lihat-lihat juga ya. Dan ini juga proses update desain kita juga bisa pelajari dari desain-desain yang ada di dunia internet ya. Ini contohnya font style in logo design ya. Misalnya kalau Google itu pakai serif font, kalau Yahoo pakai slab font, ya. Kalau Ford pakai script font, ya. Kalau ITT ya pakai sans font, ya. Sisanya yang lain banyak pakai Helvetica font 21%. Lihat begitu cara orang membuat desain, memilih font dan seterusnya. Itu jenis-jenis font ya, nama-nama font banyak sekali tapi ada jenis-jenisnya. Ya ini ada 4 jenis yang disebutkan di sini. Atau penggunaan icon, teks atau dua-duanya dipakai. Ya, kalau logo only ada 9%, 6%. Ya, kalau teks only cuma teks saja 37%. Dan ternyata gabungan teks sama logo ada 56% di dalam misalnya. Nah, yang gini-gini nih harus dibaca sebagai update pengetahuan desain yang lagi tren di masa yang sekarang ini, gitu. Ya. Nah, ini sisanya ya proses desain grafis. Yang pertama ya jadi itulah ya yang kamu pelajari tentang graphic designer dan mengikuti tren yang ada di dalamnya. Ya, proses desain grafis sendiri ya dimulai dengan orientasi dan pengumpulan materi. Ya, nah kalau orientasi dan pengumpulan materi itu kita ngomong sama orangnya, ngomong dengan orang yang memberikan tugasnya. Ya, jadi dari situ ya pesan yang ingin disampaikan apa itu kita rumuskan ya, tujuannya apa, kelayakannya apa, audiens yang ditunggu siapa gitu ya. Nah, rumusan kerja desainnya juga ditarik nih, kira-kira desain untuk yang kayak begini nih
cocoknya desain yang seperti apa, elemen-elemennya seperti yang apa gitu. Dan tentu saja dengan prinsip desain, komposisi, harmoni, dan seterusnya. Itu orientasi atau kumpulan materi. Yang analisis dan strategi. Kita juga kemudian setelah tahapan pertama itu, ya kita lakukan lebih lanjut lagi, ya. Inspirasi bisa muncul dari mana saja, maka kemudian ya kamu harus melihat tuh ya proses-proses yang ada, proses bisnis yang ada di dalam klien tersebut untuk melihat dari situ nanti kita bikin sketsa-sketsa, oh di sini loh apa namanya budaya kerjanya seperti ini, maka cocoknya gambarnya seperti ini. Ya. Proses analisis ini diawali dengan survei juga ya untuk mencari strategi-strategi desain apa yang paling cocok dengan yang klien inginkan ya. Lalu kemudian bikinlah desain kasarnya dulu ya. Setelah hasil analisis ketahuan, kita lihat nih kayak gini nih. Biasanya kita kasih beberapa jenis desain ya. Jadi misalnya ya untuk logo misalnya ada beberapa jenis logo, desain logonya nih. Kemungkinan ini mana yang paling cocok gitu ya. Itu desain kasar. Kemudian desain kasar itu lebih jauh lagi kita pakai desain konseptual ya dengan mulai memasukkan tipografi yang seperti apa, pemilihan warna yang seperti apa, dan layout yang seperti apa. Mulailah ilmu-ilmu grafis itu dimasukkan di sini ya. Jadi lebih detail lagi dari desain kasar ya. Nanti setelah jelas ya, makanya sudah pasti, maka ada implementasi di sini, ada print preview dulu untuk apa namanya istilahnya memverifikasi ulang lagi, memvalidasi lagi sudah cocok atau belum dengan klien, baru kemudian kita bisa bikin produk besarnya ya. Jadi mulai datang ide, dicoret-coret ya, pindahkan ke komputer misalnya, kemudian bicara tentang materialnya, ini nanti akan mau dipasang di mana saja ya, baru mulai proses pencetakan besar ya. Kalau udah jelas kayak gini baru kita deliver dan kemudian itu bisa dijual ya. Kalau di nomor 6 ini prosesnya kan artinya sudah proses komersialisasi ya, apakah itu jadi kaos, apakah itu jadi penutup HP, apakah itu jadi segala macam, baru kemudian nomor 7-nya bisa disampaikan kepada orangnya ya, ada sampaikan pada klien atau customer-nya. Oke, jadi itulah mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Jangan lupa yang belum absen, silakan absen ya. Jadi mata hari ini, kuliah hari ini ya kita cukupkan dulu ya, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.